Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah bi ni'matillahi allati tatimmus shalihat, sehingga di malam hari ini kita kembali duduk meluangkan atau memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk berupaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan-penjelasan ulama kita. Dan salah satu yang kita bahas dan ini di akhir-akhir pembahasan kita yaitu adalah al-usulus salasah, 3 dasar pokok di dalam agama kita. Dan kita sudah memasuki al-aslus salisu, dasar yang ketiga atau pondasi yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk perkara yang tentunya penting atau terpenting dari perkara-perkara yang penting, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengaku bahwasanya Muhammad itu adalah uswah bagi kita. Muhammad itu adalah merupakan panutan bagi kita. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa menjadikan dia adalah panutan kalau kita sendiri tidak mengenal siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak jamaah. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ini yang kita tidak kenal. Bagaimana bisa kita mengikuti akhlak, ibadah serta muamalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu bagaimana muamalah ibadah dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari uraian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala secara singkat, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini dari mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah, mengajarkan kalimat la ilaha illallah selama 10 tahun. Ini yang beliau dakwakan, dia ajarkan di tengah-tengah umat manusia. Setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat atau yang dikenal dengan Isra Mi'raj untuk menerima salat 5 waktu. Nah, inilah akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu menerima salat atau kewajiban salat 5 waktu. Maka Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan,
wa shalla fi Makkah salasa sinin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendakwakan tauhid selama 10 tahun di kota Mekah. Kemudian baru diturunkan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan pelaksanaan sholat wajib 5 waktu ini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kerjakan di Mekah hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Jadi di tahun ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu dia kerjakan tahun ke-11, tahun ke-12 dan tahun ke-13. Jadi Nabi kerjakan sholat 5 waktu hanya 3 tahun di kota Mekah. Nah, ketika itu diterangkan oleh Syekh wa kana yusalli ar-rubaiyah raka'atain hatta hajara ilal Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya itu mengerjakan sholat wajib itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi itu asalnya 2 rakaat 2 rakaat. Sampai dia hajara ilal Madinah, sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Maka disebutkan fa'aqarrat sholatus safari wazida fi sholatil hadar. Nah, di sini dia. Kemudian setelah itu, karena Nabi selama ini dia sholat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat selama di kota Mekah. Setelah itu dia hijrah ke Madinah. Setelah hijrah maka ditetapkanlah 2 rakaat itu untuk safar. 2 rakaat untuk safar. Wazida fi sholatil hadar. Kemudian ketika dia mukim maka ditambah. Maka ditambah. Inilah yang kita lihat sekarang. Seperti misalnya ketika hijrah atau ketika safar, maka misalnya sholatul asar, wa sholatul asar, wa sholatul duhur, wa sholatul asar, wa sholatul isya, ini semuanya pada saat safar maka dia menjadi 2 rakaat. Adapun subuh tetap, demikian pula sholat isya. Yang 4 itu semuanya jadi 2. Tetapi ketika dia mukim kembali normal. 4, 4, 3, 4, 2. Itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabb Jalla wa Ala. Setelah itu disebutkan bahwasanya wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah Nabi mendakwakan tauhid selama 10 tahun, tahun ke-11 dia menerima kewajiban sholat. Kemudian dia mengerjakan sholat 3 tahun di kota Mekah. Setelah itu diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini Syekh menyebutkan amarallahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilal Madinah, untuk berpindah, untuk bergeser tempat dari kota Mekah, dari tanah kelahiran beliau menuju ke kota Madinah. Di antara sebab hal tersebut kenapa? Li'anna ahlal Makkah mana'uhu ayyukima da'watah. Karena penduduk Mekah pada saat itu mereka menghalang-halangi, melarang untuk menegakkan dakwah tauhid. Maka lihat fi syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal minal amis salis atau salisa asyara min bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun ke-13 setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun ke-13
maka wasolan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah muhajiran atau muhajiran min Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah sebagai muhajir, sebagai orang yang hijrah dari kota Mekah. Di mana kita ketahui bahwasanya di Mekah inilah adalah al-baladul awwal lil wahyi. Situlah turunnya pertama wahyu. Bahkan disebutkan wa ahabbil biladi ilallahi wa rasuli, dan itulah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu kota Mekah. Jadi intinya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kharajah min Makkah muhajiran bi idni rabbih. Tentunya dia hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama angqama bi Makkah salasa asyarata sanah. Dia 13 tahun menyampaikan dakwah dan risalah yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dilihat di sini, wa yad'u ilaihi ala basiratin. Nabi itu berdakwah dengan basirah atau di atas basirah, dengan bil hikmah, dengan penuh dengan kelemah lembutan, akhlak yang mulia dan segala bentuk kebaikan. Tetapi apa yang terjadi kata beliau, falam yajid min aktsari Quraisy wa akabirihim. Tetapi apa yang terjadi kata beliau, tidaklah diketemukan kebanyakan dari orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, siwa ar-rafdi li da'watihi wal i'radi anha, kecuali yang didapatkan kata beliau, hanya yang didapatkan sikap mereka. Kebanyakan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy ini adalah menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lihat wal ida'u syadidu lirrasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka itu menyakiti Nabi. Bahkan disebutkan waman amana bih, bahkan orang-orang yang mengikuti Nabi, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka siksa, mereka sakiti, mereka aniaya. Sehingga inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, yaitu Rasulullah beserta para sahabatnya, untuk hijrah, untuk meninggalkan kota Mekah, kota kelahiran dan kota terbaik. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang terjadi. Maka inilah yang terjadi jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah inilah jamaah di uraian Asy-Syaikh, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hijrah, ternyata ini informasi bocor. Informasi ini adalah ketahuan dengan orang-orang Quraisy. Maka disinilah proses yang dikenal dari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy ini mengadakan rapat. Bagaimana supaya Muhammad ini dibunuh, supaya dakwanya itu hilang. Dakwanya hilang. Maka mereka orang-orang Quraisy ini mengadakan musyawarah. Dia mengambil tiap suku itu pemuda-pemuda yang tangguh dan kuat, yang jago. Kemudian disuruh untuk di bawah pimpinan Abu Jahal ini, dia merupakan ar-ra'yu, dia pemimpin luar biasa di situ. An na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban jalidan
Ini disebutkan bahwasanya dia di setiap kabilah maka dia mengambil pemuda-pemuda yang tangguh. Sebutkan di sini. Yang tangguh. Kemudian summa nu'ti kulla wahidin saifan. Kemudian setiap dari pemuda ini dibekali dengan sariman, pedang yang terhunus. Kemudian dia dipersiapkan untuk ya'midu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadribuhu darbata rajulin wahidin. Dengan tujuan ini makar daripada Abu Jahal. Kemudian kelilingi rumahnya. Ketika dia keluar maka bunuh dia. Kalian bersamaan untuk menebasnya dia sehingga ketika keluarga dari Muhammad ini tidak akan bisa menuntut. Siapa yang mau dituntut? Semua kabilah-kabilah yang di tanah Arab pada waktu itu tidak akan mungkin dia bisa tuntut. Inilah makar-makar mereka. Tetapi ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah terjadi keajaiban. Di sini terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita dari kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam sirah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahu, dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian akan dibunuh seperti ini. Maka dari kisah ini maka dia perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya bersama Abu Bakar. Ini kisahnya di sini sampai beliau ini selamat. Sampailah mereka istirahat di gua untuk sebagai tempat persembunyian di tempat tersebut. Dan ini kisahnya panjang. Jadi artinya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah proses hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Artinya intinya yang perlu kita ketahui di sini, Nabi mendakwakan tauhid 10 tahun, kemudian dia sholat 3 tahun, maka 13 tahun ini di kota Mekah diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Nah itu. Kemudian Syekh mengatakan wal hijratu, apa itu hijrah? Beliau mengatakan al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Yaitu intiqal, berpindah dari negeri kesyirikan, tempat-tempat yang penuh dengan kesyirikan, ke negeri Islam. Itulah kata beliau yang namanya hijrah. Itulah yang dikenal dengan hijrah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu disebutkan wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladis syirki ila baladil Islam. Beliau mengatakan hijrah, berpindah, merupakan kewajiban setiap umat atau setiap manusia dari negeri kesyirikan kepada negeri al-Islam, negeri tauhid. Inilah kata beliau bahwasanya fahiya wajibatun ala kulli mu'min wa mu'minah. Tentunya di mana pada waktu itu la yastati'u idharu dinihi fi baladil kufur. Dengan catatan ini ya, ini jadi wajib. Kapan itu? Tatkala seorang mukmin dia tidak bisa atau tidak mampu menampakkan agamanya di situ. Dia tidak bisa nampakkan agamanya. Bahkan fala yatimmu islamuhu illa idza kana la yastati'u idharuhu illa bil hijrah. Maka di saat inilah wajib. Dia tidak akan sempurna Islamnya tak kala dia tidak mampu menampakkan agamanya kecuali dengan hijrah, maka dia wajib hijrah. Dia wajib hijrah. Sebagaimana disebutkan oleh kaidah oleh para ulama, ma la yatimul wajibu
illa bihi fahuwa wajib. Di mana suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan itu, maka yang itu jadi wajib. Artinya, agama ini tidak bisa kita sempurnakan kecuali dengan hijrah, maka hijrah itu jadi wajib. Inilah kata Syekh rahimahullahu taala. Nah, ini lihat catatan di sini ya, dia tidak mampu menampakkan, dia tidak mampu melaksanakan atau menegakkan agamanya, maka wajib untuk dia hijrah, meninggalkan tempat tersebut. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan berkaitan dengan as-safaru ila biladil kufr la yajuzu illa bisalasati syurutin. Safar, jangankan untuk tinggal, safar ke sana saja, berkunjung ke negeri-negeri kufar itu tidak dibolehkan kecuali ketika terpenuhi 3 syarat. Asy-syaratul awal, syarat yang pertama, seseorang ini boleh safar ke negeri-negeri kufur dengan syarat ayyakuna indal insan ilmun. Orang itu punya ilmu. Di mana ilmu ini yadfa'u bihi asyubahat, yang dia mampu untuk menolak, melawan syubhat-syubhat yang ada. Nah, ini baru dibolehkan kalau dia punya ilmu, dia punya bekal untuk itu. Asy-syaratul tsani, syarat yang kedua kata beliau, ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahwat. Nah, yang syarat yang kedua, orang yang ingin safar ini dia punya agama yang kuat. Di mana agama yang kuat inilah yang mampu yamna'uhu minasyahwat, yang bisa menghalangi dia dari syahwat. Nah, ini bahayanya jamaah untuk ini. Kemudian syaratus tsalits, syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Memang itu dibutuhkan, memang itu diperlukan, tidak boleh tidak. Karena memang hajah di situ. Artinya benar-benar membutuhkan hal tersebut. Misalnya seorang pegawai yang ditugaskan, misalnya seorang dokter, dia harus mempelajari berkaitan dengan ilmu-ilmu spesial berkaitan dengan masalah ini, dan tidak ada di tempatnya kecuali di tempat orang-orang kufar, maka dia boleh dengan ketentuan ini. Ini 3 syarat. Dia harus punya ilmu, mampu menolak syubhat. Dia punya agama yang kuat untuk menolak syahwat. Yang ketiga, memang itu perkara yang sangat dibutuhkan. Inilah syarat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bolehnya safar ke negeri orang-orang kufar. Kata beliau, wa ammas safaru lis-siyahah. Nah, ini kata beliau, fi baladil kufar, ke negeri-negeri kufar, fa hadza laisa bihajah. Kata beliau, itu tidak masuk dalam lingkup dikatakan hajah, dibutuhkan. Hanya untuk rekreasi, hanya untuk liburan, untuk santai-santai, ini tidak masuk dalam kategori hajah. Tidak dimasukkan di situ. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Inilah yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala berkaitan dengan hijrah. Hijrah ini diwajibkan pada setiap muslim dan muslimah tak kala dia tidak mampu menampakkan, tidak mampu melaksanakan, menegakkan agamanya,
maka wajib bagi dia untuk hijrah. Dia wajib untuk dia tinggalkan tempat tersebut ke tempat yang lebih baik. Kemudian setelah itu disebutkan wahiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan hijrah ini itu tetap akan ada terus menerus sampai hari kiamat. Tentang hijrah ini. Dan hijrah ini terus akan ada. Bahkan mungkin pernah dengar dari ustadz-ustadz kita berkaitan dengan kisah orang yang membunuh 100 orang yang asalnya hanya membunuh 99 orang, salah tempat bertanya malah jadi masalah. Akhirnya yang ditempati bertanya pun ini dibunuh, jadinya 100. Jadi orang yang pembunuh 100 orang ini pun disebutkan untuk ketika dia bertemu dengan orang alim, orang yang punya ilmu yang bisa mengarahkan dia, maka diarahkan untuk meninggalkan tempatnya ke tempat yang lebih baik. Tempat yang lebih baik. Karena disebutkan anna ardaka su, karena tempatmu itu jelek. Mungkin orang-orang di sekitar itu ini yang jelek. Kemudian jamaah pernah kita ingatkan juga berkaitan dengan ketika kita berkunjung ke suatu tempat, suatu daerah, ini diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya. Ketika masuk ke suatu tempat, bahkan jangankan ke tempat-tempat kufar, ke tempat-tempat muslim sekalipun, pindah daerah, pindah tempat, tetap doa ini sangat dianjurkan dan sangat ditekankan. Selain dari doa yang sering kita hafalkan adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini secara umum, tetapi disebutkan dalam hadits Syuaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika masuk desa atau masuk kota atau kemana saja, maka ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca doa. Dia mengatakan Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada kamu khairu hadhil qaryah, kebaikan tempat ini. Sama jamaah, antum dari daerah Sulawesi Barat atau dari daerah-daerah tempat-tempat yang lainnya ke sini, tetap harus berdoa. Nah, kita tidak bisa menjamin ke sini. Demikian pula antum mungkin di sini beberapa tahun kemudian safar balik ke kampung, tetap harus berdoa sesampai di sana. Nah, kita tidak tahu di tempat kita. Bisa jadi di sini lebih baik, tempat yang kita tempati di pondok kita jauh lebih baik daripada di kampung. Kenapa? Di tempat itu dengan berjalannya waktu bisa kondisi semakin merusak. Dan ini betul jemaah. Disebutkan Allahumma inni as'aluka khairu hadhil qaryah. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepada kamu dari kebaikan tempat ini, kota, kampung atau yang lainnya. Apalagi kalau ke negerinya orang, ke tempatnya orang. Kemudian khairu ahlihi, kemudian kebaikan penghuninya, kebaikan orang-orangnya. Mungkin kampungnya bagus tapi orangnya belum tidak bagus. Atau mungkin kampungnya bagus, kemudian orangnya bagus, tapi kondisi di situ tidak bagus. Sehingga 3. Wa a'udzubika atau khairu ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di situ. Ini yang diminta. Minta kebaikan kampung itu, desa itu, kota itu, kemudian kebaikan penduduknya, kemudian kebaikan yang ada di situ. Kemudian Nabi mengajarkan untuk meminta perlindungan. Nah, ini dia. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguhnya saya meminta perlindungan kepada kamu min syarri hadhil qaryah, dari kejelekan tempat ini. Ya, karena kita tidak bisa menjamin jamaah, siapa yang bisa menjamin? Wa syarri ahlihi atau ahliha, dan kejelekan penduduknya. Wa syarri ma fiha,
Ya, dan kejelekan apa yang ada di situ. Mungkin orang-orangnya kampungnya bagus, tapi orang-orangnya bagus, tapi ada sebagian yang tidak bagus. Nah, ini kita minta di situ. Maka ini suatu kebaikan yang sangat besar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini bahwasanya berpindah tempat dari tempat yang jelek ke tempat yang bagus ini adalah akan terjadi sampai hari kiamat. Adapun hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah di situ sudah selesai, tidak ada lagi. Tetapi bergeser dari tempat yang jelek ke tempat yang bagus ini tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Dalil yang dibawakan oleh beliau adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang telah kita sebutkan tadi, yaitu di surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat yang ke-99. Ini 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di poin sini. Maka lihat di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang ke-97 disebutkan innalladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Jadi mereka menyebutkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaika, yang para malaikat ini mewafatkan mereka, di mana mereka zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka. Maka qalu, malaikat ini mengatakan, atau malaikat ini bertanya, fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian? Maka disebutkan qalu kunna mustad'afina fil ard, kami ini adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Maka disebutkan di sini qalu alam takum ardullahi wasi'ah, bukankah negeri Allah itu luas? Maka fatuhajiru fiha, maka di situ ada perintah untuk hijrah, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka disebutkan orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah sa'at masira, tempat yang sejelek-jeleknya tempat tinggal. Maka disebutkan illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Nah, di sini disebutkan ada pengecualian. Di mana disebutkan tadi di kondisi bahwasanya seseorang itu wajib hijrah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, maka di sini disebutkan ketika mereka diwafatkan, malaikat bertanya, kenapa kalian tidak hijrah? Maka mereka mengatakan tidak bisa. Ingatkan, bukankah bumi Allah luas, terbuka lebar, kenapa kalian tidak hijrah? Maka yang dikecualikan, yang dapatkan pertanyaan di sini adalah orang-orang yang tertindas dari kalangan wanita dan laki-laki dan wanita, yang mana disebutkan di ayat yang ke-98, ataupun wildan, anak-anak, yang mana mereka tidak punya daya dan upaya, tidak mampu, tidak sanggup. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, tidak mengetahui jalan hijrah, mungkin karena tidak kemampuan mereka. Maka di sini faulaika asallahu ayyafu anhum, maka di sini disebutkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa kana Allahu ghafuran afwan ghafura. Jadi inilah yang disebutkan oleh beliau, orang-orang yang punya kemampuan untuk hijrah tapi dia tidak mau, maka ini yang dapatkan
pertanyaan, bahkan azab yang disebutkan di sini. Demikian pula dalam ayat yang lainnya disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Kita sebutkan dulu sedikit. Wa qauluhu ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku. Alladzina amanu, wahai hamba-hambaku, ya ibadi alladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Inna ardi wasi'atun, sungguhnya bumiku ini luas. Fa iyaya fa'buduni, maka kepadakulah engkau beribadah. Karena di tempat tersebut tidak bisa beribadah, maka harus bergeser. Di sanalah kalian bisa beribadah dengan tenang. Maka qala Al-Baghawi rahimahullahu taala, sababun nuzuli hadhil ayat fil muslimin, sebab turunnya ayat ini pada umat Islam alladzina bi Makkah, yaitu di kota Mekah waktu itu tertindas, tidak bisa beribadah. Lam yuhajiru, yang mana mereka itu tidak hijrah. Maka nadahumullahu bi ismil iman, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan di sini adalah disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah dalil yang perintah untuk hijrah dari ayat Al-Qur'an, kemudian dari hadis. Wad dalilu alal hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tangqati'ul hijratu hatta tangqati'a at-taubah. Hijrah itu tidak akan terputus, tidak akan terhenti sampai terhentinya pintu taubat. Wala tangqati'ut taubatu hatta tatul asyam mim maghribiha. Dan pintu taubat itu tidak akan tertutup sampai terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Artinya jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan untuk hijrah, untuk berpindah sampai datangnya hari kiamat. Dari ayat dan hadits ini jelas tetap ada perintah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya sampai hari kiamat. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini sedikit yang bisa saya bacakan dari keterangan Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala yang diuraikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, saya kira ini yang kita sebutkan. Insyaallah nanti kita sebutkan setelah ini proses perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan insyaallah nanti di pertemuan akan datang disebutkan apa yang dilakukan Nabi saat berada di kota Madinah. Saat ada di kota Madinah. Disinilah kewajiban zakat, puasa, haji, azan, dan semuanya ini nanti di kota Madinah. Adapun di Mekah, Nabi fokus pada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya bacakan insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Ya, saya kira ini mungkin karena waktu insyaallah taala terbatas. Ini sedikit insyaallah beberapa pertemuan ini selesai dari keterangan Syekh rahimahullahu taala. Ya, insyaallah. Ya, cukup dulu. Ya, sebelum saya tutup, ini panitia. Barakallahu fikum, Allahu yubarik fik. Ini terus memberikan kepada antum semuanya kebaikan. Ya. Sebelum kita tutup, ini ada hadiah dari panitia, masya Allah, yang berapa ini, 5 atau 3 orang ini? Tetap 3 orang ya? Iya. Ini masya Allah, ini banyak sekali hadiahnya ini. Nah, saya mau dulu, wah ini banyak sekali ini masya Allah. Yang sebelah kanan dulu. Siapa yang belum pernah yang sebelah kanan? Dan yang siap langsung berdiri. Siapa yang siap berdiri? Kum. Nah, insyaallah.
Saya cari-cari dulu yang susah-susah semua ini supaya tidak bisa dijawab. Karena yang saya sebutkan juga sedikit. Iya. Nah, pertanyaan saya, Ustadz tadi telah sebutkan adanya perintah untuk hijrah, berpindah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Maka ini bergeser, berpindah. Pertanyaan saya, ada 3 syarat bagi orang yang ingin safar, yang ingin keluar ke negerinya orang, ke negeri orang-orang kufar. Apa ketiga syarat itu? Pertama, seseorang boleh safar ke negeri orang-orang kufur yang memiliki ilmu untuk melawan syubhat. Iya, kenapa harus itu? Supaya tidak terkena syubhat. Karena ini bahaya kalau terkena syubhat, bisa-bisa dia merusak agamanya. Yang kedua, nah barakallahu fiik. Seseorang boleh safar kalau dia mempunyai agama yang kuat. Agama yang kuat. Kenapa? Agar bisa menghalangi dari syahwat. Iya, syahwat. Ini syahwat di mana-mana ini. Kalau tidak kuat ini, wah. Yang ketiga, seorang ingin mencari perkara yang dibutuhkan. Nah, seperti apa itu dibutuhkan? Karena tugas. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk lebih lanjutnya ini baru bisa dapat. Kalau saya ke sana dalam rangka rekreasi atau dalam rangka untuk liburan, apakah itu termasuk hajah? Saya kan mau rekreasi nih. Kebutuhan saya, apakah sudah dikategorikan keperluan atau kebutuhan itu? Supaya saya ini bisa represin, bisa ini. Iya? Nah, tidak. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Fadal. Ini, Masya Allah. Boleh. Juara ini, Masya Allah. Nanti dibagi-bagi sama temannya. Masya Allah. Allahu ibarik fiik. Nah, yang dari tengah. Nah, berdiri yang siap. Nah, sini dulu, lebih cepat ini. Nah, insyaallah. Nah, saya mau ini kan. Saya cari-cari dulu ini yang paling ini. Mana ini? Nah, kapan seseorang diharuskan untuk berpindah dari negeri yang tidak baik ke negeri yang baik? Ketika kota itu buruk, berpindah ke tempat yang baik. Nah, karena dia tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, tidak bisa beribadah. Nah, hampir tidak dapat. Jadi coba diulangi. Ketika diwajibkan untuk bergeser, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tak kala kita tidak bisa menjalankan ibadahnya. Masya Allah, ini kira menjalankan pekerjaannya, atau menjalankan bisnisnya. Jadi ingat ya, kalau tempatnya itu, jadi apakah dari negeri yang penuh dengan kekufuran atau negeri yang penuh maksiat juga harus bergeser? Iya. Kalau banyak maksiat di situ, banyak perbuatan dosa di situ, tetap wajib untuk kita pindah. Ya, nah, barakallahu fiik ya. Fadal, barakallahu. Nah. Ya, yang sini. Antum belum? Belum, iya. Nah. Iya, nah, fadal. Atau yang ini dulu ya. Atau antum? Nah, iya, sama dulu. Nah, fadal. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya ya, antum sekarang. Nah, siap-siap memang. Nah, coba saya dengarkan, Ustaz tadi telah bacakan ayat atau hadis perintah untuk hijrah. Iya. Apa itu? Yang diperintahkan tadi. Terjemahannya saja artinya. Ustaz tadi sebutkan ada 2 ayat dan ada 1 hadis. Ya, sudah dihafal ayatnya? Belum menghafal sampai di situ.
Hafalannya sampai di mana? Baru at-Tolak. Oh, dari belakang iya. Ya, Masya Allah ya. Sudah, saya kira sudah hafal. Sebentar. Saya kira sudah hafal ayatnya di situ. Kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Saya ganti pertanyaan supaya tetap ini. Kalau begitu, apa yang Ustadz tadi sebutkan dari awal sampai selesai? Coba berikan kesimpulan. Apa yang Anda bisa sebutkan? Irfa sautak, yang agak besar suaranya ya. Apa yang Ustadz tadi sampaikan? Biar tidak berurut bisa. Berkaitan masalah apa dan apa yang dibahas? Ayo, yang besar-besar suaranya. Nah, Masya Allah. Kemudian, jadi 10 tahun di Mekah, kemudian menerima kewajiban sholat, kemudian sholat 3 tahun di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Terus, ya, menghalangi dan menindas Nabi dan para sahabatnya. Terus apa lagi, sedikit lagi? Masya Allah. Fadhal. Nah, terus apa lagi? Sedikit lagi. Hijrah ini apakah boleh, sunnah atau haram? Jadi wajib. Nah, Masya Allah, barakallahu. Taqaddam. Iya. Dibagi-bagi ya sama temannya, Masya Allah ya. Iya, nah, barakallahu fiik. Insyaallah barakallahu fiik, terutama didoakan panitia ya, Masya Allah, ini terus diberikan antum ini hadiah. Ini luar biasa, ini kita belajar agama dapat hadiah lagi, Masya Allah. Iya, saya kira itu yang bisa saya sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala walaupun singkat. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita terhadap agama kita. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.